yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia tobat. Itu saking sayangnya Allah masih diminta tobat, jangan lakukan. Makanya kalimatnya kalla di An-Naba. Jadi tafsirnya sebelumnya sudah ada. Kalla, jangan, itu bahaya. Itu saking sayangnya Allah. Kalau tidak sayang nggak akan diperingati. Bahkan yang paling fatal begini, ada orang yang terlalu banyak dunia dengan maksiatnya, dengan berbuat maksiat, datang dunianya. Kalau masih dilakukan seperti itu, sekarang kau merasa nyaman, nanti sakaratul maut kau merasakan. Nah, jadi kalau kita itu makhluk akhirat, artinya mau meninggal, mau wafat, ya jadilah orang cerdas. Nah, ya, cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Bikin status ya, cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Jadi kalau udah dikasih anugerah, jangan memilih untuk keluar dari situ. Dah, pelan-pelan. Fokus ya, ini satu. Nah, kita kembali lagi sekarang. Teman-teman sekalian, ini beliau, Syekh Mahmud ini, Al-Alusi, kemudian menjadi pakar yang sangat luar biasa di bidangnya, sampai jadi mufti, mengajar dan sebagainya. Di antaranya adalah tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi kalau ada tafsir-tafsir Quran yang bagus, maka ini intinya, ini ruhnya katanya. Ini maknanya, ini bahasa balaghah saja. Maksudnya, ini tafsir saya susun dengan berkualitas, bukan nulis asal-asalan. Kadang-kadang kan begini Pak, orang kalau nulis berjilid-jilid, 15 jilid, jilid pertamanya kan tebal, kan? Jilid keduanya kan agak berkurang. Jadi kalau jilid pertama 1000 halaman, jilid kedua 500, jilid ketiga 2,5 gitu kan, 250. Terus sampai jilid penutup cuma 10 halaman tuh kan? Ya kan? Ada yang begitu ya? Kalau ini enggak. Ini tuh jilid yang terakhir Pak, tebalnya masih segini. Ya, makanya beliau katakan, saya nulis ini enggak sembarangan, terukur dari setiap makna dan keadaannya. Ini tafsir Ruhul Ma'ani, termasuk tafsir yang berkualitas. Ya, saya untuk mengajar ini saya kumpulkan tafsir yang ada apa aja. Saya beli yang ada sekarang, kumpulkan satu-satu, dibandingkan, nanti saya bawa satu-satu. Ya, saya bawa satu-satu. Kalau mau riwayat, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu lengkap, kaya sekali itu. Hadis, riwayat. Di tafsirnya maksur. Jadi kita belajar tafsir itu bersamaan. Ini riwayat dari nabinya, dari sahabatnya, jalurnya begini, bisa dilacak ketemu sampai ke nabi. Ini pemaknaan bahasanya. Ini pemaknaan tafsir dengan pendekatan terminologis, akliyahnya, argumentasinya. Sehingga argumentasi kuat, rasionalitasnya kuat, riwayatnya juga kuat. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Kalla saya'lamun. Kalla rad'un 'anit tasa'uli 'anil wajhainil mutaqaddimaini fihi. Kalla itu harf rada'. Rada' itu disebut juga dengan mana'. Ya. Kalla harf rada', rad'un, atau bimakna mana', atau bimakna iqaf. Berarti mencegah atau menghentikan sesuatu, mencegah atau menghentikan sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, atau sesuatu yang membahayakan, yang melahirkan madarat. Makanya diartikannya di terjemahan sekali-kali tidak, sekali-kali jangan. Tapi kalau kita cuma dapatkan begitu saja, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak, sekali-kali aja yang tidak, gitu kan? Misalkan kadang-kadang begitu, ya. Pengaruh ke hatinya tuh nggak dalam gitu. Tapi kalau kita mengerti kalau ada kala berarti ada bahaya, itu maksudnya. Kalau ada kala berarti ada yang tidak bermanfaat. Kalau ada kala berarti ada yang madarat. Jadi kalau Anda temukan kata kalla dalam Al-Quran, berarti informasi yang disampaikan menunjukkan ada sesuatu perbuatan yang membahayakan. Ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Harusnya orang beriman itu tidak mengerjakan itu. Karena semua orang beriman, perilakunya manfaat semua. Jadi kalau ada orang beriman berbuat yang tidak bermanfaat, berarti ada masalah dengan imannya. Karena itu disebut mukmin karena manfaat. Mata memandang yang bermanfaat, telinga dengar yang bermanfaat, lisan bicara yang bermanfaat. Kalau lisan berkata yang tidak bermanfaat, berarti pengaruh iman ke lisannya tipis. Kenapa tipis? Karena ada perbuatan-perbuatan di lisan yang tidak dilakukan menguatkan iman. Iman itu sandingannya taat. Iman sandingannya taat. Lawannya maksiat. Jadi kalau perangkat iman dipakai taat, iman akan menguat. Perangkatnya apa? Tubuh. Ini perangkatnya nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Kalau lisan dipakai taat, kata-kata yang baik saja, yang mulia saja, imannya akan kuat. Makanya dilatihnya dengan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar dipakai dalam sholat supaya lisan berkata baik. Nah sebaliknya, kalau lisannya bergeser dari taat, keluarnya maksiat, dipakai untuk berkata yang kotor terus dan sebagainya, sehingga dia menjadi tidak sensitif pada kebaikan, bahkan anti terhadap kata-kata mulia. Wah, katanya seperti para kiai saja, sok soleh kamu. Sudah begitu, ini menunjukkan masalah imannya. Sama, sampai ke tangan, sampai ke kaki. Karena itu setiap perbuatan kita seringkali disertakan iman di dalamnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw yasmut. Kata Nabi, kalau merasa beriman, lisannya pasti baik. Kalau nggak baik, ada masalah di imannya. Yang disentuh imannya loh, bukan lisannya. Seakan-akan berkata begini, kamu mukmin bukan sih? Orang beriman bukan sih? Orang beriman tuh nggak begitu. Bahasa Qurannya begitu. Kata Nabinya begitu. Jadi kalau kita terjemahkan dengan terjemah bebas, ini kalimatnya sopan tapi dalam banget. Ya, apa bahasa Ukraina itu? Nyelekit ya. Nyelekit gitu. Ya. Ya. Kan kalau di kalimatnya begini kan dalam. Kamu tuh sebenarnya beriman nggak sih? Terus yang nanya tuh bukan kita, Rasul yang nanya. Bisa nggak berhadapan dengan Nabi menerima kalimat itu? Kamu ngaku umatku, tapi perilaku kamu nggak seperti ciri-ciri umatku. Kamu tuh sebetulnya beriman nggak? Yang bilang itu adalah Rasulullah. Kan perasaan kita. Gini aja, gini untuk menggambarkan. Ada ibu yang mengandung, melahirkan, memberi ASI, menyayangi dan sebagainya. Tiba-tiba kita berbuat sesuatu yang tidak pantas. Lalu ibu memanggil. Nah, ibu tuh mengandung kamu begini, melahirkan kamu, berjuang dengan kematian, merawat kamu, menyayangi kamu, bawa kamu kemana-mana. Kadang-kadang berbuat sesuatu yang memalukan, ibu tidak malu. Ibu kuatkan kamu. Tapi kamu berbuat seperti ini, sebetulnya kamu anak ibu atau bukan? Tuh, mau bilang apa? Anak ibu. Ya, kalau memang anak ibu jangan begitu. Ini kalimat yang berbeda, tapi dengan makna yang sama. Itu dibalik tuh sama kita tuh. Anda ini beriman tidak sih? Kamu ini beriman tidak sih? Kamu masih berbuat yang begitu? Maka ketika muncul kata kalla, berarti ada sesuatu yang tidak benar di situ, yang orang beriman tidak mungkin melakukan itu. Karena itu kalimatnya ditujukan kepada yang belum punya iman. Siapa? Orang jahiliyah yang belum beriman. Jadi kalau ada orang mengaku beriman sekarang melakukan perbuatan yang sama, ya saya nggak bisa katakan ya. Tapi setidaknya kayaknya mendekati perilaku jahiliyah dan dipertanyakan keimanannya. Kamu itu mukmin atau jahiliyah? Gitu. Apa di antara perbuatannya? Satu, ya, mengolok-olok Nabi, menyoal Rasulullah. Oh, hati-hati nih. Mengolok-olok itu istihza namanya. Nanti ada di tafsirnya. Saya sudah baca. Ya, jadi saya terangkan dulu, nanti belakangan baru kita bacakan. Insyaallah. Istihza namanya. Mengolok-olok Rasulullah itu bisa ke pribadinya, bisa ke hadis atau ke wahyunya. Berarti Al-Quran. Dan kalau disampaikan secara umum, kemungkinan akan terjadi di setiap generasi. Saya mau tanya, ada sekarang orang yang mengolok-olok Al-Quran? Ada. Ada yang mengolok-olok hadis? Ada yang mengolok-olok ajaran Nabi? Nah, terbukti kan? Artinya, yang Quran isyaratkan benar. Yang Nabi sampaikan benar. Nah, ini peringatan. Jangan sampai terjadi. Yang paling parah, jika itu terjadi dilakukan oleh orang yang mengatakan beriman. Itu yang bahaya. Maka nanti oleh Quran langsung digolongkan pada golongan munafik. Ya. Dan akhiratnya ditempatkan di tempat yang terbaik untuk orang munafik. Gitu. Di akhiratnya di tempat terbaik untuk orang munafik. Jadi apresiasi terbaik bagi orang munafik itu sudah disiapkan oleh Allah. Tempatnya kerak dasar terbawah neraka jahanam. Ya. Dan apa amalan pertamanya? Istiza, olok-olok ini. Ya. Makanya saya agak kencang kalau yang ini karena sayang. Karena sayang. Ya, buka Quran surah keempat, An-Nisa ayat 140. Quran surah keempat ayat 140.
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. يستهزأ dari istahza'a yastahzi'u, fi'il mudhari majhulnya yustahza'u. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan di dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha, jika Anda kelak mendengar, menyimak ada ayat-ayat Allah diolok-olok atau bahkan diingkari. Jadi ada yang mengingkari total ingkar, menolak sepenuhnya, ada yang mengolok-olok. Fala taq'udu ma'ahum, maka jangan sertai, jangan gaul dengan yang seperti itu. Ya, kalau memberi materi jangan disertai, nanti itu virus yang menular. Ingat, nifak itu menular. Munafik itu menular, ingat itu. Dan lebih bahaya daripada Covid. Betul. Covid itu kalau meninggal dalam ketaatan bisa melahirkan syahid akhirat. Tapi munafik kalau meninggal apresiasi neraka jahanam. Hati-hati, itu lebih berbahaya. Kemudian apa? Fala ta'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia tobat. Itu saking sayangnya Allah masih diminta tobat, jangan lakukan. Makanya kalimatnya kalla di An-Naba. Jadi tafsirnya sebelumnya sudah ada. Kalla, jangan, itu bahaya. Itu saking sayangnya Allah. Kalau tidak sayang nggak akan diperingati. Orang tua kalau sayang, kadang-kadang demikian kan? Jangan. Ya, marahnya orang tua kan bukan karena benci, tapi lebih karena sayang kan? Karena tahu, karena punya pengalaman. Apalagi Allah yang tahu segalanya. Ya, karena Allah betul-betul sayang, ibu punya rahim, ibu marah. Allah sifatnya rahim. Gitu. Jadi ketika menyampaikan misalnya dengan keras peringatannya, pengingat. Ya, itu ditafsirkan awalnya bukan karena sifat ghadab atau marah bencinya, bukan, karena sayangnya. Mumpung belum meninggal, masih ada kesempatan taubat. Jangan lakukan itu. Kala, jangan, itu bahaya. Bahaya. Jangan lakukan. Ya. Jelas di sini? Baik. Teruskan ayatnya, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, masih di An-Nisa ayat 140. Innakum idzam mithluhum. Ini yang saya sebut menular. Itu Allah yang sampaikan langsung. Kalau kamu terus ikut ceramahnya, ikut pengajiannya, baca bukunya, pengen tahu aja, disimak, nyemplung ke situ, terpengaruh. Karena orang-orang semacam ini, munafik itu di Quran, itu disifati dengan kata-katanya sering menarik. Retorikanya cantik, logikanya kayak bagus. Padahal menjauhkan Anda dari Allah. Yang dipertaruhkan itu iman. Iman itu kunci akhirat. Gak ada iman, celaka akhirat. Hitungan akhirat itu bukan perbuatan dunia, tapi iman kunci dasarnya. Ya, iman. Makanya ada orang sholat, ada orang puasa. Ada orang sholat, ikut puasa, ikut zakat. Ya, ikutan semua itu. Bisa masuk surga nggak? Halo? Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Ini biar cepat. Ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat. Bisa masuk surga nggak? Belum tentu kalau dia tidak beriman. Nah, imannya nomor 1. Kan sekarang ada orang sholat ikut-ikutan sholat kan, tapi belum beriman. Puasa ikut-ikutan puasa, ya kan? Kalau dikerjakan tanpa iman, itu hanya perbuatan dunia saja. Dapat apresiasi, ya, ada petunjuk cepat hidayah. Alhamdulillah masuk Islam, alhamdulillah. Ada dalam kebaikan, dalam pengertian kita sebagai mukmin. Mesti yakin itu. Tapi kalau cuma berbuat baik dunia, tidak ada imannya, Allah balas di dunia. Adilnya Allah dibalas di dunia karena dia mengerjakan untuk dunia. Itu yang dimaksudkan ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana si fulan itu orang baik ya Rasulullah? Si fulan itu non muslim, baik sekali. Dia nyumbang, dia bantu, dia donasi, ya, perbuatannya baik. Bagaimana statusnya di akhirat? Masuk surga enggak? Itu yang turun langsung ayat. Surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dengan keadilanku, kata Allah, karena dia mengerjakan itu motivasinya dunia bukan akhirat, maka dibalas dengan balasan dunianya. Allah adil. Kan kalau mengerjakan dunia dibalas akhirat tidak adil kan? Dunia ya balas dengan dunia. Aku balas cepat, kata Allah, untuk memberikan kenyamanan dunianya. Kalau dia mau kembali kepada konsep akhirat, di akhirat diberikan. Maka di akhirat gak jadi apa-apa kecuali debu yang berterbangan. Turun ayatnya. Karena itu kunci akhirat itu imannya. Iman ini yang penting. Nah, saking kencangnya peringatan itu turun. Kala, jangan lakukan, ini bahaya. Makanya kalau ada orang yang nyeloteh, yang tidak jelas, jangan sertai.
Jangan iseng-iseng, tinggalkan aja langsung, bahaya. Nah, orang-orang seperti itu tipikalnya kadang-kadang bicaranya pintar, tapi tanpa sadar membawa Anda menjauh, ujung-ujungnya nggak sholat, ujungnya nggak puasa. Yang paling bahaya menyoal keyakinan sendiri. Ya, di mana ditemukan kalimat itu? Di Al-Baqarah misalnya, di ayat ke-204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada orang yang karakter hidupnya ketika bicara kata-katanya menarik, retorikanya begitu cantik. Kadang-kadang bawa ayat-ayat Quran, dipotong-potong, bawa untuk menguatkan argumentasi. Kadang-kadang bawa gelar, sehingga terlihat seperti meyakinkan. Padahal itu musuh yang paling berbahaya, kata Al-Quran. Dan dia bawa status, bawa gelar. S1, S2, S3, S4, kerupuk 2. Masuk banyak. Karena saya suka pengen senyum sendiri, ini orang belajar tinggi-tinggi sampai S3, tapi nggak kenal Allah, kalah sama anak TK yang belum sekolah SD. Saya ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau konslet pulangnya? Sekolah tinggi-tinggi tapi nggak kenal Allah, sedangkan ilmu itu ada untuk menguatkan iman. Anda kalau belajar di kampus IPK 4 nggak kenal Allah, belum pintar Anda. Belum pintar. Karena ilmu itu ada untuk mengenalkan kepada Allah, ilmu apapun itu. Karena itu dibuka iman dulu baru ilmu. Itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Jadi semua perangkat hidup yang ada sekarang itu untuk mengenal Allah. Anda punya jabatan sekarang, pangkat, bintang, macam-macam, tinggi. Tapi kalau dengan kedudukan itu belum mampu mengenalkan bahkan diri Anda kepada Allah, itu belum diakui di hadapan Allah. Ya. Harta juga demikian. Berapa banyak harta yang mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah? Kalau udah ditambah sampai miliaran, triliunan, belum kenal Allah juga, mau berapa banyak lagi? Sedangkan itu tidak dibawa pulang. Kalla, jangan lakukan begitu. Teruskan ayatnya. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau ada orang mempertahankan nifaknya dan mempertahankan kemunafikannya dalam konteks penyoal agamanya, maka tempat kembalinya yang paling istimewa di neraka, kata Allah. Yang paling istimewa di neraka. Apa itu? Jahannam. Bahkan nanti kalau terus baca sampai ayat berikutnya akan ditemukan kalimat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di tempat yang paling bawah, di keraknya. Disatukan dengan orang-orang ingkar. Nah, itu bahaya. Makanya kalau ada yang menyoal Nabi, menyoal ajaran, yang pertama kita lakukan menjauhi itu. Yang kedua kita doakan. Yang ketiga kita ingatkan dengan cara yang lembut. Jelas? Halo? Jelas ya? Dan didoakan. Karena masih punya hak untuk jadi soleh sepanjang hidup. Itu yang mungkin sering saya tekankan. Karena boleh jadi bisa menjadi seorang pecinta Islam yang tinggi. Ketika menemukan kesadaran. Dan kita dorong dengan doa. Ya, mudah-mudahan dengan doa itu melembutkan hati. Ya, ini satu. Ini bagian pertama kala terkait dengan sifat menyoal atau mengolok-olok. Kedua, bersikap berargumentasi yang tidak wajar, irasional. Berargumentasi yang tidak wajar, tidak rasional. Gak ada manfaatnya maksudnya. Irasional di sini bukan berarti gak masuk akal gini. Maksudnya menyoal sesuatu gak punya argumen, lebih dekat kepada tuduhan. Ini maksudnya. Menyoal sesuatu yang tidak memiliki argumentasi, gak ada hujah, tapi lebih dekat kepada apa? Tuduhan. Oh, hati-hati ya. Nah, sikap orang beriman tidak begitu. Oh, hati-hati nih. Turunan dari ini kan ada debat kusir yang tidak jelas. Pernah dengar hadis ini? Orang yang meninggalkan perdebatan, sekalipun dia dalam posisi yang benar, maka diapresiasi di hari kiamat oleh Allah dengan dibangunkan untuknya satu istana di pinggiran surga. Kok di pinggiran ya Allah? Alhamdulillah gitu aja dapat kan, daripada nggak sama sekali. Masih nawar aja. Ya, ke pinggir surga punya rumah, ke tengah surga punya rumah, ini masih nawar. Ada aja yang begitu ya. Di pinggiran. Gitu ya. Nah, jadi memang ada orang yang kalau kita berdebat itu kita semakin jadi bodoh gitu. Walaupun kita benar. Nah, Imam Syafi'i itu kalau pada yang begitu udah tinggalin aja. Ya, tapi kan begini, iya emang ente pinter. Nggak
Kok bisa begitu? Iya, terserah ente aja deh. Yang kayak begitu tuh kadang ada orang yang memang mesti disenyumin aja. Iya. Ya. Maksudnya apa? Iya, itu. Ya. Nah, jadi kalau ada yang bersikap seperti itu, ada orang yang selang kali menuduh, menyoal, kadang-kadang mempertahankan kesalahan dengan menyalahkan orang pun termasuk bagian ini. Karena ada sikap di antara manusia yang diungkap di dalam Al-Quran, juga keterangan Nabi. Kadang-kadang ada orang begini karena egonya tinggi, menuhankan ego, sehingga dalam keadaan salah pun tetap mempertahankan kesalahan dengan menyoal orang lain. Itu akan ditemukan itu. Ada yang begitu? Akan ditemukan. Akan ditemukan. Sudah tahu salah dan mengerti dirinya salah, tapi menempatkan dirinya bahkan lebih tinggi di atas bintang, sehingga ngejarnya ketinggian untuk mempertahankan itu, bahkan menyoal kepada orang yang benar. Wah, ini bahaya. Kalla, jangan begitu. Kan yang terjadi nih, Qurannya benar, dia tahu itu benar, dia tahu ayatnya benar, dia tahu menghujam jiwa. Yang dituduh malah Nabi. Dia syair nih, dia tukang sihir nih, dia dukun nih, ini produk manusia biasa nih. Untuk menutupi kekurangannya, dia menyoal orang lain dan melampaui nilai-nilai kebenaran. Itu bahasa Qurannya. Kalla, jangan lakukan. Bahaya. Dan orang Islam, orang beriman yang benar-benar beriman tidak akan melakukan itu. 3. Tidak berdebat pada sesuatu yang sudah jelas. Udah tahu matahari terbit di timur, tenggelam di barat, masih berdebat. Kenapa harus terbit di timur? Sepertinya akan ada pendekatan baru kalau akan terbit di tenggara, katanya. Itu kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Berdebat pada yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Termasuk menyoal yang sudah jelas. Kalau sesuatu sudah jelas, jangan banyak ditanyakan. Kalau banyak ditanya pada yang jelas, nanti yang jelas menjadi semakin tidak jelas. Ya. Dan semakin menyulitkan. Kisah Al-Baqarah kan begitu. Yang dimulai di ayat 67 itu. Ya, kemudian nanti mengerucut di ayat ke 73 sampai 73. Dan bisa mengeraskan hati di ayat 74. Padahal kan cuma disuruh nyembelih sapi. Udah jelas sapi mana aja. Mau besar, mau kecil, mau yang warnanya kuning, yang merah, masih ditanya kan. Sapi yang bagaimana? Jadi susah. Oh, itu sapinya yang berwarna kuning keemas-emasan. Yang bagaimana lagi? Kan banyak yang begitu. Yang nggak pernah dipakai membajak. Yang bagaimana lagi? Yang nggak pernah dipakai untuk yang berat-berat. Akhirnya nyarinya susah. Wa makadu yaf'alun. Jadi kalau disuruh beli sabun sama ibu, sama nenek, beli sabun, nggak usah nanya. Mereknya apa? Oh, saya nggak usah sebut merek, nanti endorse ya. Merek A, cari. Yang di mana tokonya? Apakah yang Maret, yang April, yang Januari, yang mana? Itu yang April. Yang mana? Yang dekat kuburan atau jauh dari kuburan? Yang pelayannya laki-laki atau perempuan? Yang laki-laki. Begitu ke sana balik lagi. Mana sabunnya? Ah, pelayannya perempuan. Padahal yang diminta beli sabun. Jelas ya? Makanya nanti di Al-Maidah di ayat 91 akan turun nanti. Ya. Akan turun kalimat ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ayat 101, saya bukan 91 tapi 101. Hai semua orang yang beriman, tipikal orang beriman itu tidak mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas. Kalau bertanya pada yang jelas, lama-lama yang jelas nanti menjadi semakin tidak jelas. Udah tahu sholat subuh itu cuma 2 rakaat, dibikin stadium general. Bahas, ujung-ujungnya pada sholat. Itu problemnya. Paham ya? Nah, jadi kalau menemukan la berarti ada sesuatu yang ya, ada sesuatu madarat, ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ciri orang beriman mesti menjauhi itu semua. Teruskan, kalla saya'lamun. Teruskan. Ya, maksudnya saya teruskan mau baca ini. Baik. Wa an ikhtilafi bima'na mukhalafatin nabi mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam fi amril ba'thi. Apalagi kemudian menyoal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus dalam ayat ini tentang hari kebangkitan. Maksudnya apa? Di antara perbuatan yang sangat berbahaya adalah menyoal atau bertentangan atau menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nyata pada hal-hal pokok. Maka itu yang sangat membahayakan, termasuk tentang perkara hari kiamat. Saya'lamun wa'idun li'ulaikal mutasa'ilin al-mustahzi'in bitariqil istinafi wa ta'lilil mirada'. Kemudian, nah ini wassin, nah ini yang saya senang. Wassinu lit-taqribi wa ta'kid. Kalla saya'lamun.
Pernah dengar yang ini? Kalla saufa ta'lamun. Ada? Tsumma kalla saufa nanti kita dapatkan itu di Al-Adiyat ya. Tapi di sini sa. Tidak menggunakan saufa. Kenapa pakai sa tidak pakai saufa? Kenapa di sana saufa, di sini sin saja, sa. Wasinu kata Syekh Mahmud Al-Alusi, wasinu sin di sini lit taqrib wa ta'kid. Taqrib wa ta'kid. At-taqrib mendekatkan sesuatu, menunjukkan bahwa yang dijanjikan itu akan datang dengan cepat, dekat waktunya, tidak lama. Ta'kid untuk menguatkan, ya, ta'kid untuk menguatkan. Biasanya diartikannya sebentar lagi gitu. Misal gini, Aina Ustaz Adi? Kemana Ustaz Adi? 7:30 kok belum tiba, kan? Padahal waktu ngajinya misalnya 7:30. Enggak kok, bukan 7:30, jam 8. Oh iya, pas dia di flyer betul jam 8. Jam 8 belum datang. Tanya DKM, Ustaznya kemana Pak? Dijawab sama DKM. DKM bisa bahasa Arab. Ustaz, saya ti. Sinnya maksudnya takrib, sebentar lagi. Ustaz sebentar lagi tiba. Terus ada takkidnya menguatkan. Saya tegaskan ya, saya yakinkan. Nih WA-nya. Udah dekat tuh, dibelokkan sebentar lagi. Cuman lampu merah. Karena itu harus berhenti sebentar lagi, paling 3 menit nyampe. Nah itu sin fungsinya. Jelas? Kalau pakai saufa masih ada etape, tahapan, ada jeda. Ada jeda. Dijanjikan tiba, tapi ada tahapan-tahapan yang dilalui begini. Itu saufa namanya. Jadi kalau ada DKM mengatakan saufa ya'ti, itu udah sarapan aja dulu. Ya. Itu belum jelas kapan datang ini. Saufa datang emang belum jelas tapi kapan. Jelas ya? Nah, di sini pakai sa, saya alamun, kalla, jangan lakukan itu. Saya alamun, kelak kamu akan mengerti. Dan itu nggak lama, sebentar lagi kamu tahu akibat dari perbuatan itu. Jelas? Jelas? Belum. Apa yang dimaksud akibat dari situ? Saya terangkan dulu. Nih. Belum jelas. Jelas saya selesai pulang ya. Kalla, jangan lakukan itu. Rada, mana? Jangan, berhenti, stop. Ikaf itu stop. Kalau pernah melakukan, stop, jangan lakukan. Kalau sudah paham sekarang, jangan ulangi, stop. Jangan, itu bahaya. Kata Quran. Jangan lakukan. Itu ada mabarak. Nah, setelah itu, kalla saya alamun. Kalau kamu masih pertahankan itu, kelak kamu akan mengerti. Kelak kamu akan tahu, itu bahaya. Kapan tahunya? Sebentar lagi kamu akan dapati. Nah, yang paling menarik adalah kenapa disebutkan 2 kali setelah itu thumma kalla. Ayat kelimanya kan? Ini kalla saya'lamun, yang ini thumma kalla. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini indahnya di dalam tafsir Syekh Mahmud Al-Alusi ini Ruhul Ma'ani dijelaskan salah satu maknanya yang pertama, yang ini terkait dengan kematian, yang ini terkait dengan pembuktian akhirat saat kiamat. Bahasa gampangnya gini, kamu belum tahu itu bahaya, kamu merasakan bahwa itu nggak ada pengaruhnya buat kamu, ya. Bahkan yang paling fatal begini, ada orang yang terlalu banyak dunia dengan maksiatnya, dengan berbuat maksiat datang dunianya. Ya bahasa kerennya gini, kan ada orang-orang yang menerima tugas untuk berbuat buruk, untuk nyoal. Sekarang apa? Buzzer ya? Istilahnya itu ya, Allahu a'lam, dapatnya kan buzzer. Tapi buzzer itu sebenarnya istilah yang nggak bagus dalam bahasa Arab. Jadi badzara yubadziru tabdziran. Tabdzir itu sesuatu yang sia-sia, yang nggak ada manfaatnya, yang nggak ada isinya. Di buzzer itu badzara yubadziru tabdziran, fa huwa mubadzirin padaka buzzer. Tafsir sorofnya begitu. Badzara yubadziru tabdziran, fa huwa mubadzir. Orangnya mubadzir, sifat yang melekat pada orang itu disebut dengan buzzer kalau pakai dha. Artinya orang yang punya sifat berbuat yang nggak pernah ada manfaatnya. Nggak ada manfaat. Ya kalau nggak ada manfaat nggak usah dilayanin gitu. Ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada isinya, kosong semua isinya. Ya, itu buzzer. Makanya mubazir itu perbuatan yang sia-sia. Jadi merespon pun sia-sia juga. Jangan dipotong kalimat saya. Ini saya lagi nerangkan itu tuh ya. Jadi Ustaz Adi lihat mengkonter tentang buzzer. Yang
Ya apa-apa lah, silakan aja. Ini saya kan lagi menerangkan makna dia. Bazar. Dan disebut perbuatan sia-sia itu termasuk perbuatan setan. Makanya nanti ada ayat mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Para bazar itu teman-temannya, ada yang bilang tuh. Maksudnya lebih banyak berbuat yang sia-sia, maksudnya begitu. Oh, sini ada musim-musim situasi politik. Ya, saya nggak ada kaitan sama itu. Saya hanya menerangkan ayat saja. Paham? Ya, jadi bazar itu temannya banyak berbuat yang sia-sia. Setiap orang yang berbuat sia-sia, walaupun bukan bazar, tetap itu terkena provokasi setan. Ya. Jadi makna umum kadang-kadang mengerucut kalau diprofesikan, itu problemnya. Ya, bazar itu kan istilah lama. Kalau mau ditarik, cuman menjadi spesifik karena dibawa ke dalam satu profesi, itu yang repot. Nah, itu dilarang. Oleh Quran dilarang, jangan lakukan. Jangan kerjakan. Suatu saat kamu akan paham. Kapan terjadinya? Satu, karena sa di sini salah satu tafsirnya menunjuk pada kematian. Sekarang memang kamu merasa banyak dibayar. Dapat proyek ini, proyek gitu kan. Serang ini, serang itu, ini. Dapat uang. Dicegah. Kalau kamu benar-benar mengaku beriman, kamu mengatakan saya muslim juga. Saya muslim tapi begitu, jangan lakukan. Benar nggak beriman? Ini yang nyoal Quran. Benar nggak muslim, benar nggak punya iman, jangan lakukan. Kalau masih dilakukan seperti itu, sekarang kau merasa nyaman, nanti sakaratul maut kamu rasakan. Ya. Ada yang ambles kuburannya, gitu. Oh, sekarang bahaya nih. Kalau saya bilang begini, kadang-kadang ada video, gitu kan, dipotong, ada yang ambles kuburannya, kan. Sekarang saya nggak kesana ya, wastu. Karena suka dipotong-potong tuh. Lihat video, kapan saya bilang begini, gitu saya tuh. Maksudnya bukan ke sini, munculin. Memang dunia itu serba begitu sekarang. Hati-hati ya. Ini, jadi yang pertama diberikan itu saat sakaratul maut. Makanya Firaun itu karena tidak mau tobat, itu ditunjukkan saat sakaratul mautnya. Dan dahsyatnya Firaun jadi pelajaran. Di alam kuburnya itu ditampakkan terus nerakanya tiap pagi sampai petang. Nerakanya ditampakkan terus. Ada orang berkata begini, gak ada siksa kubur, yang ada di kuburan tidur. Ya tapi kalau ente mimpinya ketemu kuntilanak botak yang menyeramkan dan gak bisa bangun, rasanya kan tersiksa. Ada orang mimpi ketemu kuntilanak, astagfirullah, bangun kan? Ini dia mimpi gak bangun-bangun. Gimana rasanya? Siksaan bukan? Ibu lihat anak mimpi, kenapa? Pas ayah bangun ayah, kenapa? Mimpi tenggelam katanya kan, itu masih bisa bangun. Dia mimpi ketemu neraka tiap pagi sampai petang, nggak bangun-bangun, kebayang nggak? Ya, makanya nanti ada yang pertama ilmu yakin tuh Quran, informasinya benar, meyakinkan. Masih nggak percaya, ainal yakin, kelihatan. Nggak percaya, dialami hakul yakin. Jelas? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sekarang kita di fase ilmu yakin. Jangan dilakukan. Yang ngasih informasi itu yang maha memberikan keyakinan, yaitu Allah. Yang nggak boleh ragu. Paham? Jadi yang ini fase menjelang kematian, yang ini adalah fase saat mendapatkan kepastian azab di akhirat dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat ayat 4 dan 5 ingin menegaskan bahwa orang-orang yang hidupnya lekat dengan keburukan seperti yang disebutkan, menyoal, mengolok, dekat kepada yang membahayakan, maka sebetulnya kehidupannya sedang terancam oleh hukuman dan kegelisahan-kegelisahan sepanjang ia memilih tidak bertobat. Karena itu ini patut dibantu oleh kita dengan doa. Tunjukkan yang baik-baik, didoakan ya. Saya tidak pernah menganjurkan untuk mencela. Bahkan pada siapapun yang berbuat buruk, yang diperbaiki itu kesalahannya, bukan untuk mencela orangnya. Jelas? Nah, inilah sampai ayat yang kelima, ya. Kemudian kita katakan di sini, saya bacakan sebentar, wa'idun liulaikal mutasailin almustahziin bi tariqil istinaf wa ta'lilir rada'. Wa'idun, ancaman. Kalau ancaman itu artinya pengingat yang kuat. Diancam itu kan diingatkan dengan kuat kan? Makanya di pasal pidana itu selalu terancam dengan hukuman, terancam. Semakin tinggi ancamannya, berarti semakin bahaya perbuatannya. Bawa narkoba terancam hukuman mati. Pembunuhan berencana terancam hukuman mati. Buka deh KUHP itu. Kan terancam gitu kan? Ya kan? Terancam. Nah, mengancam itu kalau diartikan positifnya adalah menghambat sesuatu yang membahayakan supaya tidak terjadi. Itu maksudnya.
Nah, ini bahasa Qur'annya nanti kalau diambil di tafsir wa'id. Jadi ada wa'dun wa wa'idun. Wa'dun motivasi kebaikan, memberikan gambaran berita gembira. Wa'idun ancaman yang menghambat supaya tidak terjadi karena membahayakan. Nah, kalau ada kalla itu harfu wa'id yang menunjukkan ancaman sesuatu yang beresiko tinggi, jangan dilakukan. Kalau tetap dipertahankan, ini hukuman itu akan ditempatkan menjelang kematian, dirasakan di alam kubur sebagai pendahuluan dan di akhirat sebagai siksa yang nyata. Dan ini hanya akan menyentuh bagi insan beriman. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan kata Quran, yang mau ingat itu hanya insan beriman. Jadi kalau disampaikan ini kita masih punya iman, ke hati akan ada hunjaman. Disiapkan dengan baik. Paham? Baik. Sekarang mengenai argumentasinya. Dari mana kita tahu kalau ini benar? Logikanya apa? Karena ada orang yang disyaratkan oleh Al-Quran, ada orang yang berpikirnya selalu mengandalkan logika. Kalau nggak logis dia nggak mau terima. Apa logikanya? Ini benar. Apa logikanya informasi ini benar? Apa logikanya Allah itu menyampaikan dengan benar? Dari mana taunya Allah itu pencipta dan sebagainya? Dari mana taunya ancaman ini benar? Buktikan dong secara logika. Nah, bagaimana menjawab itu semua? Kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Gitu. Ya. Like and subscribe.